Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air secara bijaksana. Beberapa contoh kewajiban kita untuk menghemat air antara lain: menutup keran air saat sedang tidak digunakan, menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram, mandi dengan air seperlunya, menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Jika kita sudah melakukan tindakan menghemat air, maka kita sudah membantu melestarikan sumber air bersih. Makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, akan sulit bertahan hidup jika tidak ada air bersih. Oleh karena itu, menjaga kelestarian air sangat penting untuk dilakukan. Kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi karena terbatas. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur. Kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. 3. Mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Terbatasnya ketersediaan sumber energi fosil. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi. Sumber energi ini dapat berasal dari minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas. Artinya, memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kita akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Kita wajib menghemat penggunaan energi agar energi dapat tetap digunakan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan energi dengan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Ingatlah bahwa bebas di sini maksudnya bebas yang bertanggung jawab. Artinya, kamu dapat menggunakan energi untuk keperluanmu sehari-hari tanpa adanya pelarangan. Walaupun demikian, kamu menghargai hak orang lain untuk ikut memanfaatkan energi. Sekarang, ayo sebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Di
video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Pentingnya menggunakan energi dengan benar. Penggunaan peralatan elektronik dan kendaraan memanfaatkan berbagai sumber energi. Setelah adanya teknologi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Akan tetapi, pemakaian sumber energi juga meningkat. Sumber energi sangat membantu dalam memudahkan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Penggunaan energi secara bijak dapat kamu lakukan dengan mematikan lampu kamarmu pada siang hari dan menghemat pemakaian peralatan elektronik. Dengan melakukan hal itu, kamu telah menjalankan kewajibanmu menghemat energi. Melakukan penghematan dalam menggunakan energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Dengan begitu, semua orang dapat menikmati energi. Mematikan saklar lampu yang tidak digunakan merupakan contoh menggunakan energi dengan benar. Kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Semua barang yang kamu miliki di kamarmu berhak kamu gunakan. Setelah menggunakannya, kamu berkewajiban untuk merapikannya kembali. Dengan demikian, kamu bisa mendapatkan hakmu untuk menikmati kamar yang nyaman. Selain itu, manfaatkanlah energi listrik dengan bijak. Dengan demikian, kamu telah menjalankan kewajibanmu untuk menghemat energi listrik. Perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Menghemat dan tidak membuang-buang energi artinya menggunakan energi seperlunya. Jika cuaca tidak terlalu panas, kamu tidak perlu menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari. Kamu dapat menghemat listrik jika melakukannya. Kegiatan itulah termasuk perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Hak dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Kedua, ikut mengelola sumber energi. Kewajiban dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sumber energi dengan hemat. Kedua, tidak membuang-buang energi dengan percuma. Kewajiban yang ketiga, menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Saat ini, energi yang kita gunakan
sebagian besar berasal dari energi fosil. Energi fosil dapat habis jika terus-menerus digunakan. Oleh karena itu, kita perlahan harus beralih menggunakan energi alternatif. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita semua. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hak dalam penggunaan energi akan kita peroleh. Berikut beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Yang pertama, menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Kedua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti energi angin. Setelah melaksanakan kewajiban terhadap energi dengan menghemat penggunaannya, terdapat hak yang kita peroleh. Berikut beberapa hak dalam memanfaatkan energi. Yang pertama, menggunakan suatu energi. Kedua, memperoleh alternatif energi. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi, seperti energi listrik. Kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Ajaklah orang tuamu untuk menanami lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Dengan begitu, kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda yang bermanfaat. Misalnya, pupuk kompos yang dicampur ke tanah merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah organik di lingkungan. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya, membuang sampah di sungai akan menyebabkan banjir, munculnya bibit penyakit, dan terganggunya ketersediaan air bersih. Menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita bersama. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan. Berikut adalah contoh upaya dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, melakukan piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kedua, kerja bakti di lingkungan rumah. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Menghemat energi sebagai pengalaman sila kelima Pancasila. Semangat kebersamaan diperlukan dalam menghemat energi agar
sumber energi tetap terjaga. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi, serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah contoh perilaku pemborosan energi dan saran perbaikannya. Perilaku pemborosan menggunakan permainan yang memerlukan listrik. Saran perbaikan memilih permainan yang tidak memerlukan listrik. Menggunakan alat elektronik dalam waktu bersamaan. Sarannya, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Perilaku berikutnya, membiarkan lampu kamar mandi hidup setelah digunakan. Saran perbaikan, matikan lampu kamar mandi setelah digunakan. Selanjutnya, membiarkan air keran mengalir saat menyabuni tangan. Saran perbaikan, menutup keran air saat menyabuni tangan. Perilaku berikutnya, bermain air hingga halaman rumah becek. Saran perbaikannya, memilih permainan lain yang tidak membuang-buang air. Membiarkan televisi menyala saat tidur. Saran perbaikannya, mematikan televisi sebelum tidur. Perilaku selanjutnya, memakai kendaraan bermotor ke tempat dekat. Saran perbaikannya, bersepeda atau berjalan kaki ke tempat yang dekat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang kita gunakan kebanyakan berasal dari bahan bakar minyak. Ketersediaan minyak bumi kini semakin menipis akibat kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menghemat ketersediaan minyak bumi merupakan kewajiban untuk kita semua. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi. Namun, kita juga memiliki kewajiban menghemat energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Berikut adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak mendapat makanan, maka kewajiban kita makan secukupnya, makan makanan yang sehat, dan menghabiskan makanan. Berikutnya, hak bermain. Kewajiban kita tidak menghabiskan air bersih. Bermain dengan permainan yang hemat energi. Hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi. Menggunakan energi seperlunya merupakan kewajiban kita.
Kewajiban menghemat energi dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, maupun di tempat lainnya. Dengan menggunakan energi secara bijak, kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Hak yang dapat kita peroleh seperti memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Kerjasama untuk menghemat energi. Kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Contohnya, saat bekerja sama, bekerja bakti untuk menjaga kelestarian air di lingkungan.